السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini pada maghrib kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita merenungkan kembali, mengingat kembali kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW, yang pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pada bahagian Al-Qasmul Thalith min al-bi'tsati ila hijrati marahilud da'wah al-islamiyah fi hayatin Nabi SAW, yaitu bahagian yang ketiga dari diutusnya baginda Rasul SAW sampai ke hijrahnya baginda Rasul fi hayati Nabi SAW, dalam kehidupan baginda Rasul SAW. Semenjak diutusnya baginda Rasul SAW ila wafatihi, sampai wafatnya beliau, biarba'i marahil, dibagi ada 4 tahapan. Al-marhalatul ula, tahapan yang pertama kata ulama, ad-da'watu sirran. Ini dakwah yang sembunyi-sembunyi. Dakwah yang sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Wastamarrat 3 sanawat. Wa marhalatu tsaniyah, adapun yang kedua kata beliau tahapannya ad-da'watu jahran, yaitu dakwah secara terang-terangan. Wa bil lisan faqat, yang beliau sampaikan secara lisan saja. Jadi dakwahnya dakwah lisan. Wastamaras ilal hijrah, ini terus berlangsung dari beliau. Mohon maaf, ini ada yang nelpon. Jadi sampai ke hijrahnya baginda Rasul SAW. Tapi cukup dengan lisan, Pak. Disampaikan secara lisan. Wal marhalatul ats-tsalitsah, dan marhalah yang ketiga, ad-da'watu jahran ma'a qital al-mu'tadin wal qital. Jadi dakwah secara perang, dakwah secara kekerasan, bukan kekerasan ya, artinya boleh beliau melakukan peperangan di dalamnya karena bima zulimu, karena beliau dizolimi. Wastamarat hadhil marhalatu ila amis sulhul Hudaybiyah. Ini terjadi, yang ketiga ini adalah setelah beliau hijrah ke Makkah, ke Madinah, sampai terjadinya sulhul Hudaybiyah. Kemudian wal marhalatur rabi'ah, adapun tahapan yang keempat kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ad-da'watu jahran ma'a qital kulla man waqafa fi sabili da'wah aw imtana'u 'anid dukhuli fil Islam ba'da fatratid da'wah wal i'lam minal musyrikin awil mulahidah wa kanat hadhihi al marhalatu hiya allati istaqarra 'alaiha imra syari'ah al islamiyah wa qama 'alaiha hukmul jihadu fil Islam. Jadi yang keempat tahapannya, kata beliau, adalah tahapan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya ini tetap dengan qital, dengan perang, diiringi dengan perang, di samping dengan lisan tadi ya. Tapi kemudian ada penyempurnaan syariat Islam. Jadi syariat Islam itu Pak, sebelum Rasulullah wafat masih bisa berubah-ubah. Misal ada di dalam salah satu anggapan atau keyakinan dari orang-orang Syiah itu ada yang namanya nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah ini Rasul SAW pernah memperbolehkan. Ini kedengaran masih sampai belakang ya, karena suara hujan deras sekali. Kedengaran Pak dari belakang suaranya? Kedengarannya, alhamdulillah. Karena suara hujan agak deras. Nikah mut'ah ini pernah diperbolehkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian setelah Fatu Makkah itu tidak diperbolehkan lagi. Tahu nikah mut'ah ya Pak? Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Jadi Bapak bisa menikah dengan orang hanya dalam jangka waktu misalnya 1 bulan, 3 bulan, setahun. Setelah itu cerai. Nah ini di Iran banyak dilakukan praktek seperti ini. Kalau yang laki-laki senang aja Pak, habis bayar maharnya 1 bulan, kemudian cerai, cari lagi nikah mut'ah lagi, cari lagi nikah mut'ah lagi. Jadi ini kemudian berubah syariatnya, dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Islam itu ada namanya nasakh mansukh, yang dicabut hukumnya. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau di sini bahwa marhalah yang keempat ini adalah marhalah di mana beliau mendakwahkannya ini dengan lisan, bisa juga dilakukan dengan peperangan, tapi kemudian diiringi dengan penyempurnaan syariat Islam. Nah, ad-da'watu sirran. Adapun dakwah yang sembunyi-sembunyi, bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yastajibul amrullah. Allah memberikan perintah Allah berikan perintah untuk menyebarkan agama Islam ini. Nah kemudian Nabi SAW menerima perintah Allah ini. Nabi terima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'akhadha yad'u ila ibadillahi wahdah wa nabadhul asnam. Apa perintah Allah itu Pak? Perintah Allah itu adalah fa'akhadha yad'u ila ibadihillah, yaitu untuk semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah Allah kepada Rasulullah, mendakwahkan, mengajak orang untuk menyembah Allah saja. Wahdah, satu-satunya. Wa nabadul asnam, dan kemudian wa nabadul asnam, dan kemudian membuang atau meninggalkan asnam. Asnam ini artinya patung-patung, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti ajaran Islam itu Pak, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya. Tidak boleh ada yang lain. Boleh nggak misalnya
kita menyembah Allah, tapi kita juga menyembah selain Allah sebagai untuk mempercepat kita mendapatkan pertolongan Allah. Tidak boleh. Misalnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu, mereka membawa sesembahan-sesembahan yang diletakkan patung-patung itu, asnam, di sekeliling Ka'bah sampai jumlahnya tidak kurang 360 patung. Bolehkah kita menyembah patung-patung tadi selain kita menyembah Allah? Jadi menyembah Allah tetap, minta sama Allah tetap, tapi supaya kita dipercepat permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sembah juga patungnya. Dalam Islam tidak boleh. Bangsa Arab ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, apa kata orang Arab, Pak? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi bukannya orang Arab tuh nggak tahu, Pak, Arab jahiliyah tuh nggak tahu dengan Allah. Mereka tahu Allah, tapi supaya mereka mendapatkan kemudahan, mendapatkan apa yang ingin mereka hajatkan itu dikabulkan oleh Allah, mereka minta juga kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dari mana ajarannya, Pak? Ketika Amr bin Luhai bin Qam'ah, itu orang Arab sebelum zaman Nabi SAW, dia bertahun-tahun sebelumnya dia pergi dari kota Mekah, Pak. Sebenarnya orang Mekah ini hidup terisolasi sebenarnya. Mereka sesekali aja keluar daerah, ke Syam paling, gak jauh-jauh. Nah di Syam itu daerah utara, sekarang ini daerah kira-kira Palestina atau Yordan, itu negeri Syam namanya. Nah Amr bin Luhai ini datang ke daerah Syam. Kemudian dia melihat orang-orang di sana itu kok menyembah patung-patung. Apa ini? Kok beda, kami tidak punya. Kita di Makkah tidak punya patung-patung seperti ini. Keren juga ini kayaknya nih. Akhirnya kemudian oleh Amr bin Luhai, patung-patung ini dibawa. Bolehkah aku ambil salah satu dari patung ini? Silahkan. Maka dia ambil patung yang namanya Hubal. Kemudian dia bawa patung ini ke Mekah. Di sana kemudian dia berikan kepada orang-orang di Mekah, dan disuruhnya orang-orang Mekah sana menyembah patung ini untuk mempercepat supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Amr bin Luhai ini dalam riwayat itu disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, aku melihat ususnya ini ditarik-tarik oleh malaikat, artinya disiksa karena dosanya dia membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan akidah Islamiyah, tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Amr bin Luhai inilah yang membawa ini. Jadi kita hati-hati, Pak, kalau seandainya kita membawa kesyirikan tanpa disengaja, na'udzubillah min dzalik, apalagi disengaja. Ada nggak kesyirikan di sekitar kita, Pak? Misalnya kita datang ke tengah hutan, kemudian kita minta tolong kepada orang yang kita anggap menguasai tempat itu, orang gaib. Oi Datu,
atau Mbak, permisi cucumu mau lewat, ini ada ayam putih, ini ada ayam hitam, silakan sesajian kami. Kalau bahasa orang itu sesajian, Pak. Ini termasuk diantara yang diharamkan dalam Islam. Tidak boleh kita meminta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Padahal dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tipu daya syaitan itu lemah jua. Manusia dengan syaitan tinggi mana, Pak? Dengan jin. Derajatnya. Manusia ini kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Ada enggak nabi itu dari kalangan jin, Pak? Ada enggak nabi, pemimpin, Rasul sallallahu alaihi wasallam atau rasul-rasul yang lainnya itu dari kalangan jin? Tidak ada. Pasti dari kalangan manusia. Artinya apa? Artinya derajat manusia ini di antara makhluk Allah yang lain paling tinggi, karena dia menjadi khalifatullah. Dia menjadi khalifahnya Allah di muka bumi. Lalu kenapa kita yang tinggi derajatnya ini mau minta-minta menyembah-nyembah kepada jin? Ada, Pak, di kitab prakteknya, Pak. Datang ke tengah laut, bawa kepala kerbau. Kemudian kepala kerbau ini dilarungkan ke dalam laut. Bawa emas sekian gram, dilarungkan ke dalam laut. 6 gram, 7 gram misalnya. Emas segram berapa sekarang, Pak? 500. Ya? 900 kali 7 gram berapa? 6,3 juta. Kita jual 6,3 juta ini, bawa ke pasar, uangnya kemudian kita belikan beras, belikan sembako, belikan makanan, kita hadiahkan kepada orang yang isolasi COVID. Berpahala enggak, Pak? Manfaat, berpahala. Bukan dibuang ke dalam laut. Kepala kerbau, kepala sapi disembelih, kemudian dipersembahkan ke laut, dibuang ke laut, bermanfaat enggak? Enggak tahu kita, Pak. Tapi kalau kepala kerbau ini dimasak, dibikin sop, dimakan orang sekampungan, berpahala enggak, Pak? Berpahala, Pak. Nabi Ibrahim tuh kalau beliau makan hampir jarang beliau makan sendirian, Pak. Pasti biasanya ditungguinya beliau, orang lewat ke siapa kah, keluarganya ke siapa kah, diajak makan sama-sama, Pak. Nabi Ibrahim makan ini luar biasa. Wa'atimut ta'am, kalau bahasanya Nabi SAW, wa'atimut ta'am, kamu ajak orang makan. Memberi makan orang itu berpahala, Pak. Makanya saya bilang, kalau ada acara melarung seperti itu, hilangkan melarungnya. Yang kita pakai itu adalah berdoa bersama di tempat yang baik, kemudian makan-makan setelah itu, nggak apa-apa. Asal jangan makanannya ini kemudian dilempar ke laut dengan tujuan supaya dipersembahkan kepada dewa laut atau penguasa laut atau siapapun namanya. Naudzubillah min dzalik. Ini yang kita jaga dalam akidah Islam. Haram hukumnya, Pak. Saya pernah tinggal kurang lebih 3 bulan di tempat orang Bali, Pak, di Denpasar. Jadi ketika suatu hari dikasihnya kami buah apel, Pak, 1 piring. Ini deh buah, maksudnya baik, ingin memberikan hadiah kepada kami buah apel. Jadi kami jawab dengan sopan, Ibu mohon maaf,
bukan kami menolak pemberian, tidak menghargai ibu, tapi dalam agama kami tidak diperbolehkan memakan sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah. Jadi orang Bali itu, Pak, ini mohon maaf, ada orang Bali di sini? Gak ada ya? Ini kebiasaan orang, kita hormatilah, tapi keyakinan kita terhadap sesuatu dalam Islam harus kita tegaskan. Jadi mereka pagi bikin sesajen, ada piring kecilnya tuh, Pak, taruhin kue-kue, taruh depan rumah. Nanti ada lagi tempatnya di atasnya itu. Nah di situ dipasangin ada kayak dupa atau apa gitu, dipasangin lagi buah-buahan di sana. Nanti kalau dia bawa buah-buahan tuh ada lagi yang dijunjung di kepala itu, Pak, bawa ke tempat ibadahnya. Itu keyakinan mereka. Tapi keyakinan kita sebagai orang Islam, saya sampaikan dengan tegas tapi kami sopan, bahwa haram hukumnya kita memakan sesuatu yang dipersembahkan untuk mereka, untuk sesembahan mereka. Besoknya datang lagi dia, Pak, Dek, ini satu piring lagi nih, ambil. Ini saya kasih ke adek, tapi ini belum kami bawa ke pura. Jadi dari pasar ini buah ini. Nah, enggak apa-apa, Bu, kalau memang dari pasar kami ambil. Kita sebagai tanda persaudaraan kita, persahabatan kita. Jadi kami ambil aja, karena memang tidak dipersembahkan untuk orang, untuk sesembahan mereka. Di kita ada nggak acara itu, Pak? Ada? Nggak ada ya? Di sini nggak ada kayaknya ya. Bawa kepala kerbau, kemudian dibuang ke laut. Mubazir. Mending kepala kerbaunya dibawa ke dapur, dibikin sop, satu RT makan, Pak. Berpahala nggak? Berpahala. Wa'at imut ta'am. Emas dilarungkan ke laut, dicemplungin ke laut, hilang dia. Telur, ayam putih, ayam hitam, untuk apa tujuannya? Pak, kalau kami tidak melakukan ini, nanti celaka kami, Pak. Ada aja tuh yang mati di sini nanti. Saya tegaskan, itu tergantung dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gamblang sekali di dalam surah Jin. Itu dalam surah Jin itu, Qul uhiya ilaihi Qul uhiya ilayya annahu ilai Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul uhiya ilayya annahu, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, annahu istama'a, sesungguhnya nafarun minal jin, sekelompok dari jin itu mendengarkan Al-Quran. Jadi jin itu, Pak, jin itu mendengarkan juga pengajian, Pak. Jadi kalau Bapak duduk di pojok-pojok, ada bau-bau melati, Pak, ya, pernah nggak duduk di pojok ada bau-bau melati, ya? Nah, mungkin temannya pakai parfum melati itu. Jin itu juga kadang-kadang ikut pengajian. Nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an. Nafara minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin itu mengakui bahwa Al-Qur'an itu ajaib. Al-Qur'an itu luar biasa. Yahdi ila rusdi, yang membawa petunjuk kepada ar-rusd. Rusdi ini petunjuk juga. Penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum
rohaqo. Dijelaskan fenomenanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi, ada orang laki-laki dari golongan manusia, rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin, yang dia itu meminta pertolongan kepada satu orang dari, bukan orang ya, satu jin, minal jin, fazaduhum rohaqo. Tapi kalau kita minta tolong sama jin, Pak, tidak ada yang diberikan oleh jin itu, tidak ada yang dikuatkan oleh jin itu kecuali kesesatan. Jadi bukan pertolongan, Pak. Jadi kalau kita melarang sesajen, kita berikan apa yang dia minta, itu tidak ada yang dia berikan kecuali menambah kesulitan kita. Iya, Pak, tapi kalau seandainya kita nggak berikan sesajen itu, nanti ada yang sakit, nggak usah diberikan, insya Allah sehat. Iya, Pak, nanti kalau seandainya kita tidak berikan, nanti ada yang kecelakaan, mati lemas, atau perahunya terbalik. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan, kekuasaan selain kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, daya upaya kecuali kekuatan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Jadi ini yang penting untuk menjadi keyakinan kita. Kalau semua kita yakin tidak akan terjadi apa-apa, insya Allah tidak terjadi apa-apa, Pak. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Siapa jaminannya? Allah sudah mengajarkan kita dalam surah Jin ini, Pak. Jadi tipu daya setan itu lemah. Cuman satu yang menjadi bekal yang paling penting dalam menghadapi mereka itu, Pak, tidak boleh ada rasa takabur dalam hati kita menghadapi bangsa jin atau siapapun juga. Kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi jin, apalagi setan. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sholat maghrib, Pak, di sebuah masjid. Sudah pulang saya mau keluar masjid, saya ingat banget pintunya arah kiblat sebelah kiri. Tiba-tiba di belakang heboh rame. Ada apa, saya bilang ini? Begitu heboh rame, saya ikut melihat ke belakang ibu-ibu, ternyata ada orang kesurupan. Naudzubillah. Begitu kesurupan, Pak, saya datangi orang itu, saya datang itu langsung wajahnya melotot ke arah saya, Pak. Tangannya menunjuk. Pergi kamu, siapa kamu? Kita ini rasanya kalau dipelototin begitu kan, rasa rawan-rawan juga hati ini. Tapi kita tahu, kita yakin dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kekuatan jin itu, kekuatan syaitan itu lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh mengaku, mana aku lawan ini, mana? Nggak boleh. Kita nggak boleh mengaku-ngaku hebat. Kita nggak boleh mengatakan bahwa semuanya itu saya bisa kalahkan. Yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bacain, Pak. Bacain ayat kursi kah, bacain Al-Fatihah kah, bacain qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maklum saya nggak biasa meruqyah orang. Nggak ngerti, nggak punya ilmunya juga. Tapi saya yang saya yakini satu saja. Yang saya yakini tipu daya setan itu lemah. Jadi dia main gertak dulu rupanya, Pak. Jadi setan itu selalu berani menggertak kita duluan. Langsung ditunjuknya. Matanya menceleng. Apa menceleng itu apa namanya? Melotot. Melotot melihatin kita itu. Masya Allah, saya bilang. Tapi kita bismillah aja. Akhirnya saya bilang, saya saudaranya orang yang kamu ganggu ini. Kamu keluar dari tubuh ini sekarang. Nggak mau, dia bilang. Kamu kalau nggak mau keluar, mati kamu di dalam ini. Nggak mau, dia bilang. Kamu mau mati? Iya, tapi susah keluar, dia bilang. Sekarang saya bilang mau keluar dari mana?
Dari tangan kah, dari kaki kah, dari kepala? Dari kepala aja dia bilang. Baru kita pusut-pusut kepalanya nih. Tapi kita pakai dari jarak jauh aja. Pakai kain dia. Jadi terhijab. Jadi jangan sampai juga kita batal wudu. Karena ada perempuan. Alhamdulillah normal lagi, Pak. Begitu normal itu ternyata wajahnya berbeda sekali dengan wajahnya yang ketika dia marah-marah tadi, Pak. Nah, ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah dakwah ilallah wahdah. Dakwahnya itu adalah mendakwahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. La syarikalah. Tidak boleh ada sekutu, Pak. Boleh enggak Ustaz kita nyembah Allah juga tapi nyembah yang lainnya juga supaya kita cepat dikabulkan? Tidak boleh. Nyembah Allah juga tapi juga nyembah malaikat. Nyembah Allah juga tapi nyembah jin. Naudzubillah. Enggak boleh semuanya. Jadi wana badal asnam, dan kita membuang atau meninggalkan sesembahan-sesembahan tadi. Dan ini godaannya kadang-kadang terkuat, Pak. Jadi mungkin ketika Amr bin Luhai itu dia membawa budaya orang-orang yang ketika dia pergi ke Syam itu dan dia bawa ke Mekah, bisa jadi mungkin ada keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan dari apa yang mereka ibadahi itu. Karena biasanya setan itu menggoda seperti itu, Pak. Ditunjukkan buktinya. Nah, kan kalau tidak mau melarung di laut, ada yang mati, ada yang jatuh tenggelam. Nah, seperti itu, Pak. Tapi orang Islam jangan takut seperti itu. Kata orang yang kesurupan, naudzubillah, minta kopi, kasih kopi. Minta roti, kasih roti. Untuk apa? Untuk sesembahan, untuk persembahan sesajen dia, nggak boleh. Jadi dilawan saja ketika dia ingin menekan kita. Jadi itu tahapan yang pertama untuk mendakwahkan bahwa tidak boleh kita menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kana yad'u ila dzalika sirran. Beliau melakukan ini secara diam-diam. Kemudian dakhalu fil Islam ala 30 ma baina rajulun wa imra'ah. Jadi di antara dakwah Nabi itu ternyata berhasil beliau memasukkan Islam 30 orang. Ini tahapan pertama, Pak. 30 orang berhasil dimasukkan oleh Nabi ke dalam Islam. Kemudian ikhtara lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daru ahaduhum wa huwa al-Arqam ibni Abil Arqam. Nah, beliau mendakwahkan ini, Pak, cari tempat yang tersembunyi di lorong-lorong kota Mekah ketika itu yang enggak ketahuan orang. Dipilihin oleh Nabi, ini orangnya baik kayaknya, bawa ke sana. Kumpulnya di mana? Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Disitulah Nabi SAW mendidik mereka. Liyaltaqa bihim fiha lihajatil irsyad wat ta'lim. Tujuannya adalah untuk memberikan hidayah kepada mereka dan memberikan ta'lim, pembelajaran. Dikasih ilmu dulu, Pak. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi kita ini kan ibarat tempatnya ini gelap semua, Pak. Tidak tahu kita melangkah ke sebelah sana kah, ke sebelah sana kah, ke sebelah sana kita melangkah, atau ke belakang kita melangkah. Melangkah ke depan karena nggak ada cahaya, jangan-jangan di depannya ada lubang. Melangkah ke samping sini, jangan-jangan ada bahaya. Melangkah sebelah sini, khawatir ada sesuatu. Begitu cahaya itu kelihatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan, "Oh, jangan kamu melangkah ke sana, nanti jatuh, ada lubang di sana. Oh, jangan kamu ke sana, itu ada di atas ada halangan." Seperti itu yang diperumpamakan. Al-ilmu
Jadi ada 30 orang. Ada 30 orang yang pertama-tama dibawa oleh Nabi SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam. Wa kanat hasilatud da'wah fi hadhihi al-fatrah ma yuqaribu 40 rajulan wa imra'atan dakhalu fil Islam. Setelah yang 30 orang ini Pak, yang lainnya ngajakin lagi. Utsman bin Affan ngajakin lagi yang lain, Abu Bakar ngajakin lagi yang lain. Ternyata terkumpul lagi, bertambah jumlah mereka 40 orang. Ini gak ada pengajian seperti ini Pak. Bisik-bisik aja, kamu mau ndak masuk agama Islam? Apa itu agama Islam? Ayo kita. Jadi orang ini diseleksi dulu Pak. Orang-orang yang kira-kira baik, orang-orang yang kira-kira mempunyai kelurusan hati. Kalau dia mungkin sudah penjudi, dia pemabok, dia penzina, naudzubillah min dzalik, itu tidak jadi prioritas dalam dakwah ini. Ini dakwah yang sembunyi-sembunyi. Ini kayaknya orang ini baik nih, ayo kita ajaki, masuk dia dalam pengajiannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amatuhum minal fuqara. Sebagian besar dari mereka ini adalah orang-orang yang miskin Pak, fuqara, orang-orang fakir. Jadi kenapa ini adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin? Karena orang-orang ini yang tidak punya kesombongan dalam hatinya Pak. Jadi kekafiran itu asal mulanya adalah kesombongan. Kenapa iblis itu dianggap kafir? Fafasaqa an amri rabbih, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kenapa iblis itu dikatakan dia mendurhakai Tuhannya? Karena dia mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia, Nabi Adam. Jadi ada muncul rasa kesombongan Pak. Jadi kesombongan ini adalah awal dari kesesatan. Nah orang-orang miskin, orang-orang lemah, itulah yang menyambut dakwah Nabi SAW di awal-awal dakwah beliau. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak memiliki kesombongan. Mereka menerima dakwah Islam. Kenapa dakwah Islam ini diterima oleh mereka? Karena kesombongannya mereka jauhkan. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau di sini, wajhus sirriyah fil bada'i fi bada'i da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raiba an taktumun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi ilal Islam hadis sanawat al-ula lam yakun bisababil khauf ala nafsihi. Jadi kata beliau di sini menyampaikan bahwa kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara diam-diam Pak, sirriyan, tidak diumumkan terbuka, bukan disebabkan lam yakun bisababil khaufi ala nafsihi, tidak disebabkan karena takut akan keselamatan dirinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau alasannya beliau takut Pak, kenapa dakwahnya diam-diam? Oh, rupanya beliau takut kalau seandainya beliau nanti dibunuh orang. Enggak, beliau enggak takut dibunuh orang Pak. Tapi ini menjadi contoh bagi kita bahwa kalau seorang dai masih dalam keadaan lemah, masih dalam keadaan dia belum memiliki kekuatan, maka hendaklah dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Pak? Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya sempat beliau lakukan sembunyi-sembunyi Pak. Sembunyi-sembunyi. Padahal Rasul ibaratnya kalau beliau minta sesuatu langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perintahnya langsung dari Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Wahai orang-orang yang berselimut, berdirilah, bangunlah kalian, berikan peringatan. Jadi SK-nya langsung dari Allah. Siapa yang berani melawan berarti melawan Allah. Jadi ini dibantah bukan karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam takut dengan tipu daya orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, takut akan keselamatan beliau, tapi walakinna Allah azza wa jal alhamuhu, tapi Allah memberikan wahyu, memberikan ilham kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyabda'u lid-da'wati fi fatratihal ula bisirriyati wa taktumu, yaitu ini memang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, jangan langsung lawan dengan secara frontal. Habis dakwah nanti. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam masih punya kesempatan diberikan doa yang tidak ditolak. Nabi berdoa apa saja pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua doa Nabi. Kalau kita, Pak, enggak ada jaminan kita diterima doa kita. Jadi ini adalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal masa kenabian. Mungkin itu dulu, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Masih ada sekitar 3 menit lagi ya. Ada beberapa nama yang disebutkan di sini. Man dakhala al-Islam min haula'i wa Zaid bin Harithah maulahu alaihi salatu wassalam wa Abu Bakar ibni Abi Quhafah wa Uthman ibni Affan wa Zubair ibni Awam wa Abdurrahman ibni Auf wa Sa'ad ibni Abi Waqqas. Ini nama-nama sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Jadi Abu Bakar, Uthman, Ali, Sayyidina Umar belum disebut. Nanti setelah beberapa waktu kemudian. Ini demikian mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini tentang Sirah Nabawiyah, tahapan pertama dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhalatul ula yang beliau lakukan di kota Mekah ketika beliau baru mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mulai mendakwahkan Islam ini kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita dalam kita mengimani apa yang disampaikan oleh baginda Rasul untuk dakwah tauhid tadi. Mudah-mudahan Allah kuatkan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah pupuk terus kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.